Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Anissa Syahidah dari kelas MJ504. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Dari jurnal yang ada pada soal, menurut Sutedi, ada beberapa tantangan yang dihadapi di bank swasta. Antaranya, fluktuasi ekonomi global, perubahan regulasi, dan dinamika pasar domestik. Nah, penerapan praktek manajemen risiko yang efektif itu tidak hanya membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Ada beberapa risiko yang dihadapi, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko kepatuhan yang proaktif. Pertama, risiko kredit dan mitigasinya. Risiko kredit itu potensi kerugian yang terjadi ketika pihak peminjam tidak bisa memenuhi kewajiban peminjamannya. Risiko ini bisa berupa kegagalan dalam membayar angsuran, kebangkrutan, atau perubahan kondisi ekonomi yang membuat peminjam kesulitan membayar. Faktor yang menentukan risiko ini diantaranya karena besarnya exposure kredit, kualitas exposure kredit, dan kinerja fundamental debitur. Mitigasi risiko ini adalah menerapkan sistem pendukung keputusan permohonan kredit. Yang kedua, risiko likuiditas dan mitigasinya. Risiko likuiditas itu terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka waktu pendek. Risiko ini dapat mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Faktor yang menyebabkan risiko ini diantaranya karena bergantung pada satu sumber dana utama, dan kedua, arus dana yang masuk lebih kecil dibandingkan arus dana keluar. Mitigasi risiko ini adalah meningkatkan cadangan kas, mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas intergroup, mengelola aset likuid berkualitas tinggi, dan membuat rencana pendanaan darurat. Yang ketiga, risiko operasional dan mitigasinya. Risiko operasional adalah kerugian yang terjadi akibat proses internal, manusia, atau sistem yang tidak memadai atau gagal, serta dari peristiwa eksternal yang tidak terduga. Faktor penyebab risiko ini diantaranya karena kesalahan manusia, kesalahan teknis, penipuan internal, dan kejadian eksternal. Memitigasi risiko ini yaitu dengan menerapkan manajemen risiko operasional atau ORM. ORM melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan serta dampak dari kerugian yang mungkin terjadi. Yang berikutnya, risiko pasar dan mitigasinya. Risiko pasar adalah kemungkinan kerugian yang dialami individu atau entitas lain karena faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi secara keseluruhan di pasar keuangan. Risiko pasar dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti perubahan tingkat bunga, perubahan nilai tukar mata uang, perubahan harga komoditas, dan perubahan harga modal atau pinjaman. Mitigasi risikonya adalah dengan memahami profit mata uang, menyesuaikan portofolio dengan perubahan suku bunga, berinvestasi di aset dengan likuiditas tinggi, mengalokasikan portofolio pada sektor kebutuhan pokok, dan berpikir dalam jangka panjang. Berikutnya adalah risiko kepatuhan yang proaktif dan mitigasinya. Risiko kepatuhan yang proaktif yaitu strategi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko kepatuhan secara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya skenario risiko negatif di masa mendatang. Penyebab risiko ini dapat dikarenakan oleh pelanggaran individu atau kolektif oleh karyawan, eksekutif, atau manajemen perusahaan. Pelanggaran kepatuhan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan termasuk denda
hilangnya reputasi, dan klaim ganti rugi. Mitigasi risiko dari ini adalah menetapkan kerangka kebijakan kepatuhan yang kuat, melakukan audit dan penilaian secara berkala, menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, memastikan pelatihan karyawan yang berkelanjutan, mengadopsi pendekatan proaktif, mengembangkan budaya kepatuhan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Yang pertama adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau disebut AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Adopsi teknologi canggih seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen risiko berbasis data membantu bank dalam memantau dan mengelola risiko secara real-time. Teknologi ini meningkatkan kemampuan bank untuk mendeteksi dan merespon risiko dengan cepat. Inovasinya adalah analisis prediktif untuk risiko kredit dan deteksi penipuan dan risiko operasional. Analisis prediktif untuk risiko kredit itu teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan secara lebih mendalam, termasuk data alternatif yang dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian kredit. Sementara mesin learning bisa mengidentifikasi pola atau tren dalam perilaku nasabah yang menunjukkan potensi gagal bayar atau risiko kredit lainnya. Deteksi penipuan itu sistem berbasis AI dapat menganalisis transaksi dan pola perilaku untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau potensi kecurangan lebih awal dan dapat mengurangi risiko operasional dan reputasi. Berikutnya adalah edukasi yang berkelanjutan. Melibatkan pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan untuk menanamkan pentingnya manajemen risiko dalam setiap aspek pekerjaan. Mengelola risiko secara efektif, bank dapat mencegah kerugian besar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Manajemen risiko yang efektif menjamin bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk menangani keadaan yang tidak terduga. Inovasinya program pendidikan dan pelatihan berbasis virtual dan augmented reality atau VR. Nah, bank dapat menggunakan teknologi VR untuk memberikan pelatihan simulasi yang realistis bagi staf mereka dalam mengelola krisis atau situasi berisiko tinggi. Inovasi berikutnya ada Internet of Things (IoT) untuk risiko operasional. Pemantauan infrastruktur dan aset bank secara real-time, IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi fisik dan operasional cabang bank, seperti pengelolaan peralatan elektronik, keamanan gedung, dan lainnya. Sensor pintar bisa memberikan peringatan dini jika ada masalah yang dapat mengganggu operasional. Ada juga inovasi penerapan cloud computing untuk penyimpanan dan analisis data. Jadi, ini tuh bisa menurunkan biaya infrastruktur IT dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Kemudian ada pengembangan SOP. Pengembangan SOP dan kontrol internal yang ketat untuk mengurangi risiko operasional, mencakup audit internal rutin, segregasi tugas, dan pelatihan karyawan. Ada juga bisa dengan memenuhi persyaratan regulator seperti OJK. Bank yang menerapkan manajemen risiko dengan baik cenderung memenuhi persyaratan regulator seperti OJK. Kepatuhan ini tidak hanya menghindari sanksi, tapi juga meningkatkan reputasi bank di mata pemangku kepentingan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.